Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk perencanaan pajak yang pertama adalah konsep dasar perencanaan pajak, yang kedua penyusutan dalam perpajakan, yang ketiga revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan, yang keempat transaksi leasing dalam perpajakan, yang kelima transfer pricing, yang keenam laporan keuangan fiskal, yang ketujuh pemeriksaan pajak, yang kedelapan tax planning, yang kesembilan sanksi perpajakan, dan yang kesepuluh adalah international tax planning. Oke, kita masuk di materi terakhir yaitu tentang tax planning internasional ya, atau international tax planning ya. Sebelum kita masuk ke tema tentang atau sub inti dari perencanaan pajak internasional, terlebih dahulu kita mengupas mengenai hal-hal yang ada keterkaitan dengan pajak internasional ya. Pemenuhan ketentuan perpajakan yang terkait dengan pajak luar negeri gitu ya, di mana ada PPh pasal 24 dan PPh pasal 26. Ini yang ada keterkaitan dengan penghasilan luar negeri. Kemudian ada perencanaan pajak dalam konteks transaksi luar negeri ya. Ini ada penentuan jurisdiksi pemajakan, kemudian ada transfer pricing ya, yang kemarin sampaikan di materi sebelumnya. Kemudian ada perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Untuk penghindaran pajak berganda ini nanti Butio akan sampaikan di slide berikutnya gitu ya. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi transaksi internasional, di sini ada teknologi informasi ya. Pasti kalau ada keterkaitan dengan transaksi internasional pasti akan membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Kemudian ada transportasi ya. Kemudian ada globalisasi dan tingkat ketergantungan ya. Kemudian juga ada yang namanya isu klasik pajak internasional. Isu klasik pajak internasional yang masih sekarang ini masih boom gitu ya, itu ada yang namanya transfer pricing, double taxation atau pajak berganda gitu ya. Kemudian ada electronic commerce dan tax haven countries ya. Kemudian juga ada yang namanya isu terkini pajak internasional ya. Kalau yang pertama tadi adalah isu klasik, sedangkan yang ini adalah isu terkini, isu yang masih baru-barunya gitu ya. Ada yang namanya treaty shopping ya, treaty shopping. Kemudian ada contract manufacturing ya. Kemudian ada beneficial owner ya. Kemudian ada mutual agreement procedure ya versus tax arbitration ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi internasional ya. Jadi ada kecanggihan dari teknologi informasi, kemudian juga ada transformasi ya. Ini nanti ada keterkaitan dengan freight gitu ya. Kemudian ada globalisasi. Globalisasi ini berarti hubungan kerjasama kedua belah negara atau lebih dari dua negara atau multi gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya tingkat ketergantungan ya. Juga ada yang namanya isu klasik dan isu pajak terkini. Oke ya, ini Butio juga memberikan yang namanya pemahaman atau pengertian dari tax avoidance ya. Kemarin mungkin Butio sudah menjelaskan apa itu tax avoidance. Ini Butio akan merimain kembali karena nanti ini ada keterkaitan dengan penghindaran pajak yang terkait dengan tax planning internasional.
tax avoidance, yaitu manipulasi penghasilan secara legal, ya, secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, ya. Jadi tax avoidance ini adalah penghindaran pajak, ya, secara legal karena masih masuk ke dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, ya. Jadi jelas bahwa tax avoidance di sini itu adalah, ya, menghindari pajak, penghindaran pajak, ya, dengan cara legal yang bertujuan untuk meminimumkan beban pajak, ya, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian ada yang namanya tax saving, ya. Apa itu tax saving, ya? Tax saving adalah usaha meminimalisasi jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan, ya, atau menghindari utang pajak dengan tidak membeli atau menjual yang ada PPN atau mengurangi jam kerja, gitu ya. Jadi tax saving ini adalah hal-hal, ya, hal-hal yang ada keterkaitan dengan bagaimana cara perusahaan itu untuk meminimalisasi jumlah utang pajak, ya, jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan, ya. Utang pajak, ya, ketika perusahaan itu mempunyai utang pajak, ya, baik utang pajak penghasilan, ya, maupun PPN, gitu ya, itu nanti memang ketika akhir masa pelaporan ini memang begitu memberatkan perusahaan, ya. Meskipun pada intinya perusahaan itu mendapatkan penghasilan dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, ya, tetapi ketika diminta untuk membayar, ya, sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya, ya, ini perusahaan seringkali mengalami keberatan, ya. Oleh karena itu perusahaan ini mencari cara bagaimana supaya jumlah utang pajak ini bisa diminimalisir, ya, dengan cara yaitu tidak membeli atau menjual produk yang ada PPN-nya, ya. Tapi ini sebenarnya banyak resikonya, ya, ketika perusahaan itu kok sudah PKP kemudian dia menjual atau membeli produk kok yang tidak mempunyai PPN, ya. Itu ini juga sebenarnya resikonya juga lumayan besar, gitu ya. Tetapi hal ini memang harus didukung dengan pembukuan yang baik, ya. Biasanya kalau perusahaan itu membeli atau menjual yang yang tidak ber-PPN, yaitu nanti ada keterkaitan dengan bagaimana menentukan laba perusahaan, ya, karena ini ada keterkaitan dengan omset, ya, ketika menjual, dan membeli itu berarti ada keterkaitan dengan biaya, ya. Oleh karena itu tax saving ini meskipun itu bagus, ya, atau mungkin itu masih diperbolehkan, tetapi memang perusahaan ini harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati dalam menentukan atau meminimalisasi utang pajak, ya. Utang pajaknya memang harus berhati-hati di dalam pencatatannya, ya. Kemudian ada yang namanya tax havens. Ya, tax haven, ya, itu adalah fasilitas pajak yang dapat dinikmati dengan adanya ketentuan perpajakan yang berlaku, ya. Jadi tax haven ini adalah salah satu fasilitas yang dapat dinikmati, gitu ya. Justifikasinya adalah yang pertama, domisili tidak ada pajak yang harus dipungut, ya. Jadi tax haven ini adalah salah satu fasilitas, ya, salah satu fasilitas ketika transaksi itu dilakukan pada negara yang pajaknya tuh nol, gitu ya, yang pajaknya tuh nol, ya. Kemudian pajak hanya dipungut untuk international taxable event aja, ya. Jadi pajak hanya dipungut untuk international taxable event aja. Jadi ketika ada event-event tertentu, pajak ini diterapkan, gitu ya. Kemudian ada yang namanya perlakuan khusus, ya, atau missed tax holidays, ya. Kemudian juga ada yang namanya ekspansi pasar melalui pendirian kantor, ya. Jadi memang tax haven ini adalah fasilitas pajak, ya. Biasanya tax haven ini memang disasar sama perusahaan-perusahaan di mana perusahaan ini mempunyai keterkaitan dengan negara yang mempunyai fasilitas tax haven itu, gitu ya. Jadi tax haven ini adalah fasilitas di mana sebuah negara itu mempunyai tarif pajak paling rendah atau bahkan nol, gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika perusahaan
itu ingin mendirikan sebuah cabang di luar negeri, ya biasanya mereka juga harus mempertimbangkan apakah tarif pajak di suatu negara itu mempunyai tarif yang tertinggi gitu ya, atau mempunyai tarif pajak tinggi, ataukah bahkan rendah atau bahkan nol gitu ya. Kalau rendah atau bahkan nol berarti memang dikenai fasilitas yang namanya fasilitas tax haven gitu ya. Ada yang namanya tax evasion ya. Tax evasion ini adalah penggelapan pajak ya. Jadi penggelapan pajak, tax evasion ini memang harus diperhatikan oleh wajib pajak ya. Jadi salah satu cara yang ilegal ya, ini nanti dampaknya bisa pidana tax evasion ini karena penggelapan pajak ya. Apalagi penggelapan pajak dilakukan dengan sengaja ya, itu nanti juga akan diberikan sanksi ya, sanksinya bisa pidana. Ini yang ada keterkaitan dengan sanksi perpajakan yang sudah Bu Tio sampaikan kemarin gitu ya. Tapi kalau sanksi karena alpa ya, sanksi karena alpa itu nanti juga akan dikenakan sanksi gitu ya, baik pidana maupun sanksi administrasi ya. Intinya kalau tax evasion atau penggelapan pajak itu maksimalnya adalah bisa dilakukan, bisa dikenai yang namanya pidana ya, hukuman pidana. Nah, ya. Untuk tax evasion ya, itu di sini juga ada yang namanya penyelundupan pajak ya, penyelundupan pajak ya. Jadi memang hal ini memang harus dihindari juga, itu yang harus dihindari atau mungkin harus hilangkan oleh perusahaan. Jangan sampai melakukan pelanggaran atau jangan sampai melakukan yang namanya tax evasion. Jadi mohon ini mahasiswa untuk mengetahui ya perbedaan-perbedaannya. Ada yang namanya tax avoidance, ada yang namanya tax evasion, ada yang namanya tax havens, ada yang namanya tax saving gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mahasiswa harus ketahui ya. Kemudian ada yang namanya tax planning gitu ya. Ini tax planning ini berkali-kali Bu Tio sampaikan bahwa tax planning itu merupakan tindakan legal pengendalian transaksi terkait dengan konsekuensi potensi pajak ya, yang dapat mengefisienkan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah ya. Intinya bahwa tax planning ini merupakan cara perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang nantinya akan disetor ke pemerintah, pastinya dengan cara yang legal gitu ya. Aspeknya di sini ada aspek formal dan aspek material ya. Aspek formal ini ya, aspek formal dan administratif ini ya, di dalamnya ada yang namanya hukum pajak formil, kemudian ada yang ada keterkaitan dengan NPWP dan NPKP, pembukuan, membayar pajak, self assessment system, payment system ya. Ini ada keterkaitan dengan aspek formal dan aspek material ya. Aspek material ini adalah optimalisasi alokasi sumber daya manajemen agar pembayaran pajak efektif ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tingkat kepatuhan wajib pajak ini, salah satunya adalah adanya tax planning ya, karena dari sisi tingkat kepatuhan pajak itu bisa dilihat dari aspek formal dan aspek material ya. Kemudian kemudian di sini ada yang namanya hal-hal penting yang harus diketahui dalam tax planning. Itu juga ada yang ada keterkaitan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan ya, secara bisnis masuk akal dan bukti pendukung memadai gitu ya, serta pengendalian pajak ya. Ada tax control ya, yaitu persyaratan formal dan material gitu ya, dan pengendalian pembayaran pajak ya. Serta doing the right thing and work smart ya, yaitu melakukan sesuatu yang benar, yang berpikir benar dan bekerja dengan cerdas ya. Jadi memang untuk melakukan tax planning ini memang dibutuhkan orang-orang yang memang berkompeten di dalam perpajakan gitu ya. Jangan sampai ketika perusahaan itu ingin melakukan tax planning, tiba-tiba malah kita dikenakan pemeriksaan pajak dan pada akhirnya kita malah dikenakan sanksi dan lain-lain gitu ya. Bukannya pajaknya menjadi kecil, tetapi ketika ada kesalahan-kesalahan dari SDM atau bagian pajak itu malah menimbulkan pembayaran pajak yang sangat tinggi ya. Ini memang harus diperlukan
salah satu kompetensi yang dilakukan oleh seorang accounting di bagian perpajakan untuk melaksanakan yang namanya tax planning. Ada yang namanya di sini struktur tax planning gitu ya. Struktur tax planning ini di sini ada tax policy, ada tax law, dan ada tax admins gitu ya. Apa itu tax policy? Ya, itu adalah pajak yang dipungut ya. Tax policy adalah kebijakan pajak gitu ya. Pajak yang dipungut itu berdasarkan pada pajak penghasilan badan dan perorangan, pajak capital gains, withholding tax, di dalamnya ada gaji, dividen, sewa, bunga, dan seterusnya. Ada pajak impor, ekspor, dan bea masuk, ada pajak undian atau hadiah, ada capital transfer dan atau transfer duties ya, ada bisnis lisensi dan trade taxes gitu ya. Kemudian siapa subjek pajak itu? Yaitu badan usaha versus pemegang saham, dan objek pajak dan tarif pajak, dan self assessment system dan payment system ya. Jadi memang tax policy ya, itu memang ini ada beberapa indikator ya, ada 4 indikator yang harus diketahui oleh perusahaannya. Ada jumlah pajak atau jenis-jenis pajak yang nantinya akan dibayar oleh perusahaan, subjek pajaknya itu siapa, objek pajak dan tarifnya itu berapa, dan self assessment system ya, atau sistem penerapan atau pembayaran pajak dihitung dengan cara mandiri oleh perusahaan, serta sistem pembayarannya ya. Itu adalah tax policy. Jadi ada beberapa hal kebijakan-kebijakan di dalam perpajakan yang ada keterkaitan dengan apa yang nantinya dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian ada tax law. Tax law ya, atau hukum pajak. Di sini ada yang namanya undang-undang perpajakan gitu ya. Kemudian ada yang namanya peraturan pemerintah ya, keputusan Menkyu, surat edaran Dirjen Pajak gitu ya. Kemudian ada analisis celah atau loopholes gitu ya, yaitu perbedaan tarif pajak atau tax rates gitu ya. Ada perbedaan perilaku objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak atau tax base, dan ada kesempatan penghematan pajak gitu ya. Kemudian tax administration ya. Di sini ada yang namanya menghindari sanksi administrasi dan pidana, pengisian SPT dan pembayaran pajak, dan pengawasan implementasi tax planning ya. Kemudian di sini ada yang namanya perilaku pajak ya. Perilaku pajak itu ada yang namanya tax efficient, tax compliance, dan tax evasion. Jadi perilaku pajak ini ketika dikaitkan dengan tax efisien, yaitu dikaitkan dengan wajib pajak ingin membayar pajak sekecil mungkin ya. Jadi wajib pajak itu ingin membayar pajak sekecil mungkin ya. Dengan cara apa wajib pajak itu ingin membayar pajak sekecil mungkin? Yaitu dengan cara melakukan tax planning tadi. Dalam melakukan tax planning, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pajak, harus diperhatikan oleh perusahaan, itu adalah yang ada keterkaitan dengan omset atau penjualan atau pendapatan dengan biaya-biaya. Apakah omset ini masuk ke dalam laporan laba rugi yang nantinya akan dilaporkan ke pajak, atau biaya-biaya yang nantinya bisa menjadi pengurang dari laba perusahaan ya. Jadi dalam menentukan omset maupun beban ya, ini memang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika ingin melakukan efisiensi pembayaran pajak ya. Kemudian ada yang namanya tax compliance ya, yaitu perilaku pajak dapat dipengaruhi oleh struktur regulasi, penegakan hukum, dasar perilaku wajib pajak, dan budaya ya. Jadi memang perilaku ya, yang mampu memengaruhi yang namanya tax compliance, yaitu adalah regulasi ya. Jadi ketika orang itu ingin membayar pajak gitu ya, ingin membayar pajak ya, itu memang harus didasarkan pada regulasi. Kalau regulasinya itu ketat ya, berarti tingkat kepatuhan membayar pajaknya itu juga akan tinggi ya. Penegakan hukum juga main misalnya ya. Jadi ketika penegakan hukum ini juga tidak tebang pilih ya, semuanya berjalan dengan koridor yang benar ya, itu juga akan mempengaruhi pada tingkat kepatuhan membayar pajak ya. Kemudian perilaku pajak yang paling tidak benar ya, yang sudah Putih sampaikan ini adalah yang namanya tax evasion atau pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan ya, yang tadi Putih sudah sampaikan.
Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pajak internasional ya. Yang pertama adalah capital export ya, neutrality ya, atau netralitas pasar domestik. Apa itu? Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama. Sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Maka jangan sampai bila berinvestasi di luar negeri, beban pajaknya lebih besar karena menanggung pajak dari dua negara. Hal ini akan melandasi Undang-Undang PPh pasal 24 yang mengatur kredit pajak luar negeri. Ya. Jadi capital export ya, neutrality itu merupakan ya kemanapun kita berinvestasi ya, beban pajak itu memang haruslah sama. Harus dibayar sama. Kemudian yang kedua adalah capital import neutrality, yaitu dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Hal ini melandasi hak pemajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri ya, terhadap permanent establishment atau badan usaha tetap yang dapat berupa cabang perusahaan ataupun kegiatan jasa yang melewati time test dari peraturan yang berlaku. Kemudian juga ada yang namanya national neutrality. National neutrality itu adalah setiap negara itu mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama, sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba ya. Jadi memang prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pajak internasional ya, ini ada 3 gitu ya. Dan intinya adalah gitu ya, intinya adalah kemanapun perusahaan itu mau berinvestasi ya, dan dari manapun investasi itu berasal, itu harus mempunyai pajak yang sama ya. Jangan sampai misal gini, ketika perusahaan itu ingin menginvestasikan ke luar negeri gitu ya, kemudian dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda ya, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ketika perusahaan itu sudah ingin melakukan investasi ke luar negeri ya, berarti memang peraturan-peraturan pemerintah perundang-undangan perpajakan itu memang juga harus firm ya, jangan sampai berubah-ubah gitu ya. Misal perusahaan ingin berinvestasi keluar ya, ingin berinvestasi ke Belanda misalnya, sama investasi ke Amerika dan lain-lain, itu memang pajak yang harus dikenakan harus sama gitu ya. Jadi sehingga tidak ada investasi yang dibeda-bedakan dari mana atau negara mana perusahaan itu ingin menginvestasikan dananya gitu, karena memang harus dilandasi dengan Undang-Undang PPh pasal 24 ya. Jadi ketika perusahaan ingin menginvestasikan dana ke luar negeri ya, berarti pajak yang dikenakan di Indonesia harusnya sama gitu ya. Dan dari manapun investasi, misal ada investor masuk ke perusahaan kita gitu ya. Lah, pajak yang dikenakan kepada investor itu pun juga harus sama gitu ya. Entah investor dari manapun berasal, misal dari Belanda ataupun dari Malaysia, dari manapun ketika itu masuk ke Indonesia, ya tarif pajaknya juga harus sama, tidak boleh dibeda-bedakan, karena yang namanya tarif pajak itu adalah satu, tidak boleh berbeda-beda gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya terjadinya perpajakan berganda. Lah, ini yang sering terjadi itu ya. Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri ya, di mana penghasilan dari dalam negeri dan dalam negeri gitu ya, di mana penghasilan dari dalam dan luar negeri ya dikenakan pajak oleh negara residen. Terjadinya perpajakan berganda internasional. Perpajakan berganda terjadi karena benturan antar klaim perpajakan. Hal ini karena adanya prinsip perpajakan global untuk wajib pajak dalam negeri atau global principle, di mana penghasilan dari dalam luar negeri dan dalam negeri dikenakan pajak oleh negara residen atau negara domisili wajib pajak. Selain itu, terdapat pemajakan teritorial atau source principle bagi wajib pajak luar negeri oleh negara sumber penghasilannya, di mana penghasilan yang bersumber dari negara tersebut dikenakan pajak oleh negara sumbernya. Jadi
pajak berganda ini ketika perusahaan itu ingin menginvestasikan dananya ke luar negeri, yaitu selain dikenakan pajak yang ada di dalam negeri, juga dikenakan pajak yang ada di negara di mana perusahaan itu melakukan investasi ya. Jadi memang yang di pajak berganda ini memang menjadi pertimbangan perusahaan ya, ketika mau kemana investasi ini mau dilarikan ya. Mereka berlomba-lomba ingin mencari negara yang dimana mempunyai tingkat tax havens ya, dimana tax haven tadi adalah tarif pajaknya paling rendah atau bahkan nol ya. Kemudian di sini ada yang namanya pengertian P3B. Apa itu P3B? P3B ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda ya, atau perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut ya. Dengan demikian, inti dari suatu P3B adalah pembagian hak pemajakan antar negara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya akan atas beberapa jenis penghasilan hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B ya. Kemudian tujuan P3B di sini adalah yang pertama, tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan iklim dunia usaha, peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri, peningkatan sumber daya manusia, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance dan pengelakan pajak atau tax evasion. Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai, tentu saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan, modal, dan investasi antar negara, sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara efisien. Kemudian teori P3B ya. Teori P3B di sini adalah persetujuan penghindaran pajak berganda adalah persetujuan antara dua negara yang berisi kesepakatan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk negara lain. Istilah lain yang biasa digunakan dalam menyambut P3B adalah tax treaty, double taxation atau agreement, double taxation convention, double taxation treaty atau tax convention ya. Pembagian hak pemajakan tersebut dituangkan dalam suatu persetujuan berisi ketentuan-ketentuan yang akan mengikat kedua negara. Suatu P3B yang lengkap umumnya memuat ketentuan mengenai 1. Ketentuan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau scope profession dari P3B yang terdiri atas jenis-jenis pajak yang diatur dalam P3B, subjek pajak yang dapat memanfaatkan P3B ya. Kemudian ada ketentuan yang mengatur tentang definisi dari istilah yang ada dalam P3B dan ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan ya. Jadi memang P3B ini memang harus diperhatikan oleh wajib pajak karena memang ini ada keterkaitan dengan bagaimana supaya perusahaan itu tidak melakukan pembayaran pajak berganda gitu ya. Dimana P3B ini juga merupakan salah satu cara yang legal gitu ya untuk mengurangi tingkat pajak yang nantinya akan dibayarkan kepada negara ya. Kemudian ada juga ini poin yang keempat ya, lanjutan yang depan tadi, yaitu untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda ya. Kemudian ada yang namanya ketentuan mengatur upaya penghindaran pajak yang terdiri atas ketentuan hubungan istimewa, ketentuan tentang kerjasama antara otoritas perpajakan, ketentuan tentang pertukaran informasi ya. Dan yang keenam adalah ketentuan lainnya seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak. Dan yang ketujuh adalah ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu P3B atau final profession.
Kemudian ada yang namanya proses pembentukan P3B ya. Proses pembentukan P3B yang pertama, adanya inisiatif dari salah satu negara untuk mengadakan suatu P3B. Yang kedua, pertukaran draft P3B. Yang ketiga, setelah dicapai kesepakatan, para negosiator itu melakukan penandatanganan draft dan melanjutkan ke proses ratifikasi. Yang keempat, ratifikasi dilakukan dengan penerbitan peraturan presiden tanpa melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang kelima, setelah kedua negara meratifikasi dan melakukan pertukaran ratifikasi, biasanya P3B akan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau sesuai dengan persetujuan ya. Bagan atau struktur P3B ya, itu biasanya terdiri dari ruang lingkup atau skop ya, kemudian ada definisi, kemudian ada substansi, kemudian ada yang namanya anti penghindaran pajak, metode menghilangkan pajak berganda, dan lain-lain ya. Jadi memang untuk struktur P3B atau OECD model ya, itu memang ada keterkaitan dengan ruang lingkup atau skop, definisi, substansi, anti penghindaran pajak ya, metode menghilangkan pajak berganda, dan lain-lain ya. Itu merupakan salah satu struktur dari P3B. Oke ya, mau penjelasan Bu Tio mengenai pajak internasional ya, mengenai pajak internasional atau perencanaan pajak internasional sudah Bu Tio sampaikan ya. Jika ada pertanyaan maupun masukan, silakan masukkan di kolom Google Classroom maupun di video gitu ya. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.